Selamat datang kembali di sesi pembahasan kita. Hari ini kita mau gali lebih dalam nih satu bab spesifik dari Empowered Ordinary People. Tepatnya bab 60, judulnya Objektif dalam Perspektif. Buku ini kan isinya daging banget ya, soal gimana organisasi produk top dunia itu jalan. Nah, misi kita sekarang ini mau bongkar bareng-bareng inti dari gimana sih cara menetapkan tujuan tim objektif yang beneran efektif dan memberdayakan. Jadi bukan sekedar, ya daftar kerjaan gitulah. Tapi gimana tim itu didorong buat hasilin sesuatu yang nyata dampaknya. Pernah nggak Anda ngerasa kok tim kayak cuma sibuk ngejar fitur aja ya, tanpa jelas hasil bisnisnya apa? Nah, bab ini kasih lihat dari sisi lain. Betul, betul. Ini topik krusial banget sih. Banyak loh organisasi pakai sistem kayak OKR gitu, Objectives and Key Results. Tapi sering banget esensi pemberdayaannya itu hilang di tengah jalan. Bab ini kayak ngajak kita balik lagi ke akarnya gitu. Oke, siap. Mari kita bedah ya. Poin kunci pertama nih yang menurut saya menarik banget. Tujuan tim itu harusnya bukan soal ngasih tahu bangun ini ya, tapi lebih ke ini loh masalah yang perlu kita pecahin. Kenapa sih pergeseran fokus dari solusi ke masalah ini jadi fundamental banget? Nah, ini dia. Ini mengubah, mengubah lanskap tanggung jawab sama inovasi gitu. Jadi waktu tim dikasih masalah, objektifnya itu masalah, mereka kan jadi punya ruang buat mikir, oke, cara terbaik buat nyelesain ini gimana ya? Mereka jadi punya masalah itu. Coba bandingin kalau cuma dikasih daftar fitur. Nanti kalau fiturnya ternyata nggak ngasih hasil, ya siapa yang tanggung jawab? Jadi kabur gitu kan? Fokusnya geser dari hasil bisnis ke sekedar, ya udah nyelesain tugas aja. Memberi masalah itu, kayak ngasih tantangan ke koki lah. Nih, bahan-bahannya, bikin dessert terenak. Bukan cuma ngasih resep jadi. Iya ya, masuk akal banget. Jadi ada ruang kreativitas, tapi sekaligus akuntabilitasnya jelas ya. Terus nih, pertanyaan lanjutannya. Siapa dong yang nentuin masalah ini? Dan gimana kita tahu kalau masalahnya udah kelar, udah terpecahkan? Ukurannya gimana? Oke, jadi untuk objektif atau masalahnya itu sendiri, biasanya datang dari kepemimpinan produk. Harus sejalan dong sama strategi perusahaan, sama insight yang ada. Tapi, nah ini nih yang krusial banget. Key results-nya, atau cara kita ngukur suksesnya masalah itu dipecahkan, itu justru harus datang dari tim itu sendiri, tim yang ngusulin. Nah, ini sering jadi perdebatan nih. Kenapa harus tim sih yang nentuin ukuran suksesnya? Apa nggak ada resiko mereka, ya bikin target yang gampang aja gitu biar kelihatan sukses? Hehe, pertanyaan bagus itu. Gini, alasannya adalah karena tim itu yang paling dekat sama detail teknisnya, sama datanya, sama effort beneran yang dibutuhin. Pas mereka yang usulkan ukurannya, rasa ownership-nya tuh kuat banget. Tentu bukan berarti ya udah terserah mereka aja gitu. Disinilah peran pemimpin jadi penting buat dialog. Dan yang paling penting, ukuran ini harus berupa outcome ya, harus dampak nyata ke pengguna atau bisnis. Kayak peningkatan retensi atau penurunan jumlah keluhan, bukan sekedar output atau aktivitas kayak jumlah fitur dirilis atau jumlah bug dibenerin, itu beda. Oh, oke. Jadi ada semacam diskusi ya, kayak negosiasi gitu antara pemimpin sama tim soal key results ini. Bukan asal terima aja usulan tim. Tepat sekali, harus ada dialog bolak-balik yang sehat. Pemimpin itu tugasnya mengantang, memastikan targetnya cukup ambisius tapi ya tetap realistis, dan juga dilihat sepadan nggak sih sama investasi waktu dan sumber daya yang dikeluarin. Diskusi ini juga penting buat menyepakati tingkat ambisinya. Apakah targetnya itu ya menantang tapi sangat mungkin dicapai, itu yang sering disebut roof shot, atau mau yang ambisius banget, benar-benar mendorong batas, itu moonshot, atau kadang ada juga target yang sifatnya komitmen, nggak bisa ditawar karena tuntutan dari luar atau strategis banget. Itu namanya high integrity commitment. Klarifikasi soal ini penting banget di awal. Ini ngasih kerangka yang jelas ya jadinya ya. Ada fleksibilitas, tapi ada ekspektasi juga. Tapi kan menetapkan tujuan ambisi segini bukan satu-satunya kerjaan tim ya. Gimana dong sama tugas-tugas rutin? Bab ini nyebutin itu juga kan? Bener banget Anda, ini poin praktis yang sering kelewat nih. Tim itu kan juga harus istilahnya jagain lampu tetap nyala, mesti benerin bug yang kritis, nanggepin isu pelanggan yang mendesak, ngelola utang teknis, dan lain-lain lah.
Kapasitas buat kerjaan rutin ini harus dihitung juga pas tim bikin target key results mereka. Makanya biasanya siklus tujuan ini per kuartal, biar ada keseimbangan antara fokus ke tujuan baru sama ngerjain yang rutin jadi realistis dan timnya nggak burnout juga. Oke. Jadi kalau kita coba rangkum nih ya, intisari dari bab 60 ini. Bikin tujuan tim yang efektif itu, pertama, kasih masalah bisnis buat dipecahin, bukan daftar fitur. Kedua, berdayain tim buat definisiin sendiri ukuran suksesnya, tapi dalam bentuk outcome, bukan output. Ketiga, adain dialog penting antara pemimpin sama tim buat sepakat soal tingkat ambisi dan kelayakan targetnya. Dan terakhir, sadari kalau tujuan ini cuma sebagian dari kerjaan tim, bukan semuanya. Gitu ya? Persis, itu dia rangkumannya. Ini pergeseran fundamental sih dari sekedar ngelola aktivitas jadi benar-benar memimpin tim yang berdaya buat capai hasil yang berdampak. Fokusnya itu di pemberdayaan sama kejelasan konteks kenapa kerjaan ini penting. Wah, pembahasan yang mencerahkan banget ya dari bab 60 ini. Benar-benar bisa ngubah cara kita mandang soal tujuan tim. Ya, intinya balik lagi ke kepercayaan dan kejelasan. Percaya tim bisa nemuin cara terbaik kalau dikasih masalah yang pas, dan jelas dalam mendefinisikan sukses itu kayak gimana bentuknya. Nah, sebagai penutup nih, mungkin sebuah pemikiran buat Anda bawa pulang. Kalau tim Anda sekarang ini lebih seringnya dapat daftar fitur atau proyek spesifik buat dikerjain, coba deh direnungkan. Seberapa besar sih rasa kepemilikan dan akuntabilitas yang benar-benar mereka rasain terhadap hasil bisnis yang mau dicapai perusahaan Anda? Apakah mereka ngerasa kayak, ya, pasukan bayaran yang cuma jalanin perintah? Atau mereka merasa jadi misionaris yang ikut berjuang buat sebuah tujuan bareng? Itu beda banget loh rasanya. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya ya.